Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Ya, langsung saja. Yang pertama, di sini ruang lingkup analisis makroekonomi, yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam bentuk ekonomi makro. Dan di sini ada kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Dan di sini ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal. Akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Nah, di sini ada konsep ekonomi. Perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua perilaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Dan di sini ada perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya para pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Dan di sini ada perekonomian empat sektor. Perekonomian terbuka. Modal perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Nah, di sini ada pendapatan atau income approach. Secara umum, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawan. Apabila faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh sebagai berbagai jenis pendapatan, yaitu dari faktor produksi, tanah, dan harta tetap lainnya. Jika disewakan, akan memperoleh sewa. Tenaga kerja yang bekerja, modal akan diperoleh jasa dari modal tersebut, serta keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut, akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional. Nah, di sini ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang A. Sebagai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang diamati. Dan B. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.